Berarti kalau pencipta lagu ini tuh melindungi hak ciptanya sugih, Pak. Saya selalu mengulang-ulang pada teman-teman bahwa industri musik, industri kreatif itu sebenarnya hanya 50% kreatifnya. 50% itu bisnis hukum sebenarnya. Bahwa urusan izin, royalti, itu kreatif dalam menciptakan karya, tapi juga kreatiflah melindungi hak kalian. Yang penting. Motaro. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Baru mau pakai aja, ada bisa mencantumkan syarat tertentu, Yes. bayar 1 juta. Yes. Itu baru cuma kasih izin aja. Ya. Belum lagi nanti tambah royalti. Iya. Tapi pada prakteknya kan ini masih banyak kita teman-teman yang lukro, Pak. Ya itu. terkait sama hak ciptanya yang bisa jadi malah dia nggak ngasih izin atau nggak dikasih syarat tertentu 1 juta tadi. Iya. Tapi Betul ngerti-ngerti ada. dipakai. Ya, Nah, itu. Ini kan yang Anda bicarakan tadi awal satu ilmu. Tadi fase pertama, ini fase kedua saya sebenarnya sudah ngomong penegakan. Penegakan ini berbeda. Penegakan ini satu kita harus melibatkan negara. Kalau Anda mau. Tapi kalau Anda ya mau membiarkan saja penggunaan terhadap pembiaran, biarkan. Nah, tetapi melibatkan negara ini penegakan hukum siapa? betul Apa maksudnya kita mau main hakim sendiri kan ya tidak. secara konkret apakah itu harus orangnya disurati, disomasi terus dibawa ke pengadilan atau Itu yang Anda bilang tadi dari awal membuka obrolan ini kan itu pelaksanaannya. Jadi ketika orang si pemakai sendiri tidak memahami hukum, mereka asal-asal pakai saja. Ada kemudian satu, ini kebanyakan ya. Kebanyakan dari itu tidak tahu hukum. baik Kebanyakan pemakainya maupun Pemilik barangnya. bahkan Iya, nah. Tetapi ada adagium di dunia hukum bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Anda nggak boleh ngomong ketika misalnya gini ya, saya nyolong sandal, ditangkap polisi, terus alasannya, saya nggak tahu Pak kalau nyolong itu nggak boleh. Boleh nggak? Nah, itu nggak bisa. Semua orang dianggap sudah tahu hukum. meskipun ini teman-teman yang nonton ini mungkin belum pernah baca pasal 9. Undang-Undang Nomor Undang-Undang 28 tahun 2014 di pasal 9 ini tapi dianggap secara hukum negara udah tahu semua. Yes. Ya sama, undang-undang pidana ya sama. Saya nggak tahu Pak kalau korupsi itu salah. Masa ngono? Nggak mungkin. Yo, Udah terlanjur kaya saya gitu. berarti musisi ini kan ya Pak ya, nggak cukup cuma kreativitas aja ya artinya kalau melihat situasi yang sekarang ini terus terjadi pelanggaran-pelanggaran ini nggak cukup cuma kreativitas produksi aja tapi mau nggak mau belajar hukum berarti atau Iya, gimana? saya selalu mengulang-ulang pada teman-teman bahwa industri musik, industri kreatif itu sebenarnya hanya 50% kreatifnya. 50% itu bisnis hukum sebenarnya. Bahwa urusan izin, royalti, itu penegakan tadi itu haknya, boleh nggak saja, gimana cara ngelarangnya, gimana cara mengizinkannya, itu masalah hukum semua itu. Jadi teman-teman itu tolonglah jangan hanya kreatif dalam menciptakan karya, tapi juga kreatiflah melindungi hak kalian. Yang penting. Motaro. Aku mutar ya. Nek kamu nggak melindungi, ya resikonya itu tadi ya Pak ya. Artinya kamu mungkin tahu kalau lagunya itu kondang dipakai orang viral, tapi yo nggak dapat apa-apa ibaratnya yo. Iya, bisa saja banyak sebenarnya teman-teman kreator, pencipta yang teman saya di Instagram misalnya, di Facebook, di Meta misalnya gitu ya. Banyak juga yang memilih jalan begini, ngerasani menggunjing saja di medsos. Mereka tidak mau menegakkan betul-betul, mereka cuma ngomong, gue pencipta lagu, cuma gini-gini aja yang cover lagu gue lebih kaya dari gue. Tapi mereka tidak ada tindakan nyata untuk melindungi haknya sendiri. Gitu. Yang mana itu cuma memperkeruh keadaan tapi dia nggak dapat apa-apa juga ya. Iya. Kalau menggunjing di sosmed. Membuat bising. Membuat bising itu. Nah, itu hak mereka sendiri ya, karena begini. Pasal 9 itu kan boleh ngizinin, boleh melarang. Kalau mereka udah begitu ya berarti dianggap mengizinkan. Nggak mungkin tidak melakukan langkah apapun kok. Tapi yang jadi pertanyaan terkait dengan, ini mungkin penonton udah mulai sadar bahwa, harus melindungi nih. Nah, tapi terkait dengan melindungi, apakah untuk penegakan atau menggugat kalau mereka dirugikan, apakah
tiap komposer, tiap penulis lagu ini harus punya kuasa hukum sendiri apa harus punya kedekatan dengan gimana caranya? Sama saja logikanya sebenarnya, cuman itu kan membuat orang malas untuk melindungi hak itu kan karena gini kan ya. Ada apa ya? Istilah-istilah, jargon-jargon yang sok modern. Ini makanya obrolan-obrolan seperti ini penting. Ini simpel kok. Seperti halnya Anda melindungi rumah Anda, sama. Anda melindungi kalau Jumatan melindungi sandal Anda sebenarnya sama sebenarnya. Kasih Perlindungannya- nama. Iya. Oh, oke. Jadi ada tindakan-tindakan tertentu. Kalau Anda merasa bahwa lagu Anda dipakai oleh orang lain tanpa izin, tegur saja. Tapi satu langkah pertama, kumpulkan dulu buktinya. Karena digital sekarang mudah sekali untuk menghilangkan konten, segala macam. Kumpulkan dulu buktinya. Ini tak ajarin. Nggak perlu pakai lawyer. Lakukan dewe, lakukan sendiri saja. Kumpulkan dulu buktinya, kirim surat dengan surat tercatat, pakai JNE, pakai apa yang ono tulisannya itu. Sudah saya pernah mengirim ke tanggal segini. Setidak-tidaknya Ke ada pelanggarnya itu iya. ya. Kumpulkan data, bukti itu tadi berarti kalau dulu nulis liriknya di tisu di kertas gitu itu itunya ada, rekaman HP-nya ada. Penggunaan orang itu yang tanpa izin ada. Saksinya orang yang pernah pertama kali Anda mengumumkan siapa? Minimal yang bisa dilakukan oleh individu itu berarti ya. Iya. Nggak usah pakai lawyer. Langkahnya gampang. Pasal 9 ya baca. Tulis aja di situ. Surat nggak usah pakai aneh-aneh pakai bahasa lawyer yang banyakan bawa gitu nggak perlu. Wes ketok. Tunjukkan Wes ketok serem ya nek oke bahwane. ya, lawyer kan gitu. Tunjukkan saja bahwa gini. Di sini Anda menurut bukti ini Anda sudah merekam. Bikin konten merekam berarti kan? Bikin konten merekam. Kalau ngerekam berarti kan menggandakan itu pasal 9 ayat 1B. Kelihatan Anda sudah melanggar 9 ayat 1B. Tanpa izin kok. Gitu loh. Kasih tahu saja. Kalau mentok memang harus ke ini ya pakai lawyer karena Mau lawyer nggak lebih mau ngerti. ya. Artinya mending langsung lari disurati langsung atau kalau nggak bisa pakai lawyer nggak perlu keluar-keluar di sosmed terus cari himpunan Iya, hanya untuk menggunjing. dukungan. Iya. Tapi Lakukan saja, lindungi hakmu sendiri gitu. tapi sebenarnya sanksi yang bisa diterima oleh pelanggar ini apa aja sih? Maksudnya sehingga sanksi ini akan setimpal dengan yang dirasakan oleh kerugian si pemilik. Sebenarnya keras ya, Undang-Undang Hak Cipta itu keras. Undang-Undang Hak Cipta itu mulai pasal 112 ke bawah, itu sudah ngomongin ganti rugi sama pidana penjara. Oh, bisa sampai pidana? Loh iya. Kasus ini bisa sampai pidana? Iya. Meskipun yang dipakai cuma lagu antar person gitu. Loh, lah kan nggak membatasi apapun, undang-undang cuma ngomong begitu. Kalau Anda melanggar pasal 9 ayat 1, maka bentuknya itu ada, tindakannya apa? Baca saja di 112 sampai 100 berapa itu. Itu pasal segitu itu ngomong bahwa ada yang cuman penjara 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada Penjara? Loh iya. Loh, tapi kan pembuktiannya harus kalau untuk mencapai itu kan pembuktiannya juga agak rumit. Itu makanya butuh lawyer gitu loh. Nah, ketika Anda melakukan itu, pembuktiannya sampai cukup lengkap gitu ya. Itu bisa sampai kalau tindakannya misalnya pembajakan. Bagi saya pembajakan kalau dulu ya. Dulu fisik itu begini. Yang dinamakan pembajakan Cuman ada. kaset ya? Iya. Oke. Maksudnya masif, banyak dianggap pembajakan. Nah sekarang kalau digital kan nggak bisa begitu. Iya. Contoh misalnya lagu ciptaan Anda apa judulnya? Ayang. Ayang, oke. Lagu Ayang Mm-mm. tanpa izin Anda tak rekam pakai artis X misalnya, Hmm. gitu ya? Tanpa izin Anda, tak rekam pakai artis X, tak naikin ke YouTube. Perlindungan agregator apa segala macam gitu ya. Tak jadi master berarti itu. Kemudian tak naikin ke Spotify, tak naikin ke Juk, tak naikin ke TikTok, musik, segala macam. Loh ini kan secara logika sama seperti pembajakan di zaman dulu. Meskipun cuma ibaratnya satu karya rekam ya. Lah iya, kan Tapi filenya udah- satu lah, distribusinya. Distribusinya ya. Oh. Kan menjadi masif juga. Itu- Logikanya itu harus dipakai gitu loh. Nah, untuk contoh kasus kayak gitu itu juga sudah bisa dikenakan Ada itu. penjara. Kan gini,
penggandaan, kalau menggandakan saja, itu pasal 112, 113 itu. Kalau penggandaan saja tanpa izin, gitu ya, itu 4 tahun kalau nggak salah. Wih, Loh iya, tapi kalau sudah bentuknya meluas seperti pembajakan, logika di pembajakan tadi yang saya bilang itu dipakai, bisa sampai 10 tahun. gue nek neng jero kurungan ngono kae nek tekoni karo napi liyane itu. Ngapain kok masuk? Gara-gara baca musik. Nah, ya kan remeh gitu loh. Tapi kan tidak bisa kita anggap remeh juga. Kenapa? Kita balik lagi ke omongan saya pertama kali bahwa hak cipta itu kan hanya terminologi. Sebenarnya dia masuk dalam keluarga hak milik intelektual. Kita melindungi milik kita kok. Apa bedanya dengan rumah kita? Apa bedanya sama mobil kita? Bedanya itu barang berwujud. Lah ini kan tidak. Gitu loh. Itu aja, tapi sama. Milik. Oke Pak, ini terakhir Pak. Buat teman-teman ini, sobat rescue ini, pesannya apa terkait dengan hak cipta ini? Satu, kalau resume omongan saya tadi ya. Satu, ketika Anda menciptakan, itu karena syaratnya undang-undang, sudah tahu mereka, bentuknya nyata. Maksudnya sekarang sudah ada HP, ada apa, nggak perlu tulis kertas tisu apa segala. No HP, rekam saja, video juga bisa toh. Kan situ ada file itu ada tanggalnya. Yang penting diumumkan, yang dimaksudkan diumumkan adalah diberitahukan pada 2 orang atau lebih. Itu sudah diumumkan. Pada saat itu terjadi, maka secara otomatis hak cipta melindungi, gitu ya. Rezim hak cipta Indonesia sesuai dengan peraturan kita melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah kreatif menciptakan satu karya cipta, kreatiflah juga dalam melindunginya. Itu tadi. Kreatifnya nggak cuma bikin ya? Iya. Itu barang kita, jaga. Gitu loh. Dan ada selalu gini, kalau memang obrolan seperti ini, kan memang kita harus agak panjang lah ya, karena memang metode bahasanya juga harus dalam supaya teman-teman, kalau memang kita tujuannya untuk menyampaikan informasi, juga bagaimana caranya bukan hanya kita kasih dasar, tapi juga mereka memiliki bahan lain untuk difikirkan lah untuk gimana cara melindungi hak cipta mereka. Semoga nanti bisa berkelanjutan obrolan-obrolan seperti ini. Oke, berarti itu tadi kalau dari Pak Bimas untuk yang penciptanya nggak cuma kreativitas buat, tapi kreativitas juga untuk melindunginya. Dan ini juga untuk para pemakainya. Kalau kamu mau pakai lagunya siapa aja, mbuh sing terkenal, mbuh sing ora terkenal ya Pak ya, wajib minta izin lisensi. Bentuknya izin lisensi kayak apa ya nanti ikutin episode-episode berikutnya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait dengan hak cipta, tulis aja di kolom komen supaya nanti kita bisa bahas lagi di episode berikutnya ya Pak ya. Nggih. Sampai jumpa. Matur nuwun. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.